Ya, shalom saudara-saudara dan sahabat-sahabatku dimanapun berada. Bersyukur kepada Allah Tritunggal kalau hari ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk boleh terus belajar kebenaran. Amin. Saudara-saudara, banyak orang mencari jawaban tentang masa depan. Contohnya, tentang apa yang akan terjadi setelah kehidupan ini, atau mungkin apa yang menanti kita di dunia yang akan datang. Nah, Alkitab memberikan jawaban yang jelas tentang realitas dunia yang akan datang. Dunia ini bukan akhir dari segalanya. Dunia yang akan datang adalah penggenapan janji Allah di mana keadilan, kemuliaan, dan pemerintahan Kristus akan sepenuhnya nyata. Nah, renungan kita pada hari ini ada di bawah tema hidup dalam pengharapan dunia yang akan datang. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-21. Efesus 1 ayat 21 berkata, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan mempelajari tentang 5 hal yang berkaitan dengan dunia yang akan datang, sehingga pengharapan kita sebagai orang percaya itu semakin jelas. Nah, apa saja? Yang pertama adalah dunia yang akan datang adalah dunia di bawah pemerintahan Kristus. Kita baca kembali teks kita tadi di dalam Efesus 1 ayat 21. Dikatakan tadi sana apa? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara-saudara, ayat ini merupakan bagian dari doa Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayat 15-23, di mana ia mengungkapkan kekuasaan luar biasa yang telah dianugerahkan kepada Kristus setelah kebangkitannya. Efesus 1 ayat 21 secara khusus menegaskan supremasi Kristus atas segala bentuk otoritas, baik di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Mari kita lihat dan pelajari lebih dalam apa yang dimaksud dengan pernyataan ini. Yang pertama, supremasi Kristus atas segala pemerintahan dan kekuasaan. Rasul Paulus menggunakan 4 macam istilah. Yang pertama, pemerintah atau arche dalam bahasa Yunani. Kemudian penguasa, bahasa Yunani exousia. Kemudian kekuasaan, dinamis. Dan juga kerajaan, kyriotes. Nah, istilah-istilah ini sering merujuk pada struktur kekuasaan, baik yang bersifat duniawi, maksudnya pemerintahan manusia ya, maupun rohani, dalam arti kuasa iblis atau malaikat. Nah, John MacArthur menjelaskan bahwa istilah ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini atau di dunia yang akan datang yang dapat menandingi otoritas Kristus. Kemudian Bruce berpendapat bahwa ini adalah penegasan bahwa Kristus lebih tinggi dari setiap kuasa yang ada di dalam sejarah manusia maupun dalam ranah rohani. Kemudian yang berikutnya adalah Kristus berdaulat bukan hanya di dunia sekarang, tetapi juga di dunia yang akan datang. Nah, frasa bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, itu menunjukkan apa? Menunjukkan 2 hal penting. Yang pertama, otoritas Kristus tidak terbatas oleh waktu. Dia sudah berkuasa sekarang dan akan tetap berkuasa di masa depan. Yang kemudian yang kedua, dunia yang akan datang adalah realitas yang pasti. Nah, ini merujuk pada pemerintahan Kristus yang akan datang dalam eskatologi Kristen dan juga kekekalan di langit baru dan juga bumi baru. Charles Hodge menafsirkan bahwa dunia yang akan datang dalam konteks ini mencakup baik zaman gereja yang sekarang maupun pemerintahan Kristus di masa depan secara penuh dan juga sempurna. Lalu Matthew Henry menambahkan bahwa ini menunjukkan bahwa dimanapun dan kapanpun Kristus tetap Raja yang tidak tertandingi. Nah, contoh ya, di dalam Alkitab seperti dalam Filipi 2 ayat 9-11, di mana Kristus telah ditinggikan di atas segala nama, dan pada akhirnya semua akan mengakui otoritasnya. Kemudian Kolose 2 ayat 15. Kristus telah mengalahkan semua kuasa jahat. Ini menunjukkan kemenangannya yang mutlak atas segala pemerintahan rohani. Lalu di dalam Daniel 7 ayat 13-14, nubuat tentang anak manusia yang akan menerima pemerintahan kekal. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa tidak ada otoritas baik di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang yang dapat melampaui atau mengalahkan kekuasaan Yesus Kristus.
Saudara-saudara, Kristus memiliki otoritas tertinggi di dunia sekarang dan di dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang adalah pemerintahan penuh Kristus, di mana segala sesuatu tunduk kepadanya. Tidak ada lagi dosa, kuasa kegelapan, atau penderitaan di bawah pemerintahannya. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk tunduk kepada Kristus sebagai Raja dalam kehidupan sekarang, karena Dia yang akan memerintah di dunia yang akan datang. Amin. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dunia yang akan datang adalah warisan bagi orang percaya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 22, dikatakan di sana apa? Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Saudara-saudara, ayat ini merupakan bagian dari konteks yang lebih luas, di mana Rasul Paulus menegur jemaat Korintus karena adanya perpecahan di antara mereka yang disebabkan oleh sikap mereka yang mengidolakan pemimpin tertentu. Itu dalam 1 Korintus 3 ayat 4-9. Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa segala sesuatu, termasuk para pemimpin gereja dan bahkan realitas kehidupan dan kematian, adalah milik orang percaya karena mereka berada di dalam Kristus. Frasa baik Paulus, Apolos maupun Kefas ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin gereja bukan untuk dikultuskan, tetapi semuanya adalah pemberian Allah bagi jemaat untuk apa? Untuk pertumbuhan rohani mereka. Nah, contoh ya, seperti dalam gereja saat ini, berbagai macam pendeta dan pengajar itu memiliki peran masing-masing untuk membangun iman jemaat, tetapi tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Lalu kemudian frasa baik dunia hidup maupun mati. Nah, di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa orang percaya itu tidak perlu takut terhadap dunia, kehidupan, ataupun kematian, karena semuanya itu ada di bawah kendali Allah dan diberikan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, contoh, seorang Kristen itu tidak perlu takut ya dalam menghadapi kematian. Karena apa? Seperti apa yang dikatakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kemudian frasa baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Nah, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu termasuk masa kini dan juga masa depan itu berada dalam otoritas Kristus dan telah diberikan kepada orang percaya. Contohnya, orang Kristen itu memiliki pengharapan bahwa baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di dunia yang akan datang, mereka tetap berada dalam pemeliharaan Allah. Itu bisa dilihat dalam Roma 8 ayat 38-39. Ayat ini menegaskan bahwa semua hal yang disebutkan bukanlah sesuatu yang menguasai orang percaya, tetapi justru diberikan kepada mereka sebagai bagian dari warisan mereka dalam Kristus. Dunia yang akan datang adalah bagian dari warisan kekal yang dijanjikan Allah kepada orang percaya. Dunia sekarang bersifat sementara, tapi dunia yang akan datang adalah kekal dan mulia. Saudara-saudara, jangan terikat dengan dunia yang fana ini. Fokuslah pada warisan kekal yang telah disediakan Allah bagi saudara. Amin. Oke, baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah dunia yang akan datang memberikan sukacita dan pengharapan. Kita lihat di dalam Ibrani 6 ayat 5. Dikatakan di sana apa? Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Sekarang perhatikan kata mengecap di ayat tadi. Kata mengecap di sana, di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani menggunakan kata geomai, yang berarti mengalami secara langsung ya, bukan hanya sekedar mengetahui. Dikatakan tadi mengecap firman yang baik dari Allah. Nah, ini merujuk pada mereka yang telah menerima pencerahan dan menerima pengajaran tentang Injil, yang menunjukkan bahwa mereka itu sudah mengalami berkat rohani dari firman Tuhan. Nah, sebagai contoh ya, jemaat Tuhan dalam gereja yang mendengar dan memahami Injil, melihat bagaimana firman Allah bekerja di dalam hidup orang-orang percaya. Lalu ada frasa karunia-karunia dunia yang akan datang. Nah, ini merujuk pada kuasa rohani yang sudah mulai dinyatakan dalam kehidupan orang percaya di dunia ini, sebagai gambaran dari kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Nah, sebagai contoh, seorang Kristen yang telah atau pernah mengalami mujizat atau pekerjaan Roh Kudus dan pengharapan eskatologis tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, ayat ini menggambarkan bagaimana seseorang itu dapat mengalami realitas rohani yang luar biasa
termasuk kebaikan firman Tuhan dan kuasa dari dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang bukan hanya pengharapan masa depan, tetapi sukacita dan karunia-Nya dapat mulai dirasakan dalam kehidupan orang percaya sekarang. Kehadiran Roh Kudus dan firman Allah adalah bukti nyata dari karunia dunia yang akan datang. Saudara-saudara, nikmatilah firman Tuhan dan kehadirannya sebagai gambaran awal dari sukacita dunia yang akan datang. Amin. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat adalah dunia yang akan datang adalah realitas kekal yang harus diperjuangkan. Coba kita baca Matius 12 ayat 32. Dikatakan di sana apa? Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, saudara-saudara, ayat ini berbicara tentang dosa menghujat Roh Kudus, yaitu penolakan yang disengaja dan terus-menerus terhadap pekerjaan Roh Kudus yang menyatakan kebenaran Kristus. Yesus menegaskan bahwa dosa ini tidak diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa dunia yang akan datang adalah realitas kekal, di mana keadaan seseorang, terutama hubungannya dengan Allah, itu akan tetap sama seperti saat pada waktu dia meninggal. Nah, contoh ya, seorang yang seumur hidupnya menolak Injil dan terus-menerus menentang pekerjaan Roh Kudus dengan hati yang keras, tidak akan menerima pengampunan, bahkan setelah kematian. Karena di dunia yang akan datang tidak ada lagi kesempatan kedua untuk bertobat. Kenapa tidak menerima pengampunan? Ya karena memang dia tidak menerima Yesus Kristus. Nah, orang yang tidak menerima Yesus ya jelas akan binasa. Nah, kemudian contoh lagi dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus ya, Lukas 16 itu ya. Orang kaya yang hidup dalam kemewahan tetapi mengabaikan Allah dan sesamanya tetap berada dalam penderitaan setelah kematian, ya kan? Sebaliknya, Lazarus yang hidup dalam kesulitan tetapi percaya kepada Allah, dia menikmati penghiburan di mana? Di pangkuan Abraham. Keadaan mereka tidak berubah setelah kematian, menunjukkan bahwa dunia yang akan datang adalah realitas kekal yang tidak bisa diubah setelah seseorang meninggal. Untuk itu, kesempatan untuk bertobat itu hanya pada saat saudara masih hidup. Setelah itu, tidak ada lagi kesempatan. Dunia yang akan datang adalah dunia di mana keadilan Allah ditegakkan. Dosa yang tidak diampuni memiliki konsekuensi kekal. Hanya mereka yang hidup dalam pertobatan dan ketaatan kepada Roh Kudus yang akan menikmati dunia yang akan datang. Saudara-saudara, miliki hati yang peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan jangan mengeraskan hati terhadap panggilan Allah. Amin. Kemudian yang kelima, yang terakhir, dunia yang akan datang tidak ditaklukkan kepada malaikat tetapi kepada orang percaya. Kita lihat Ibrani 2 ayat 5, dikatakan di sana apa? Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Kalau kita lihat di dalam terjemahan lain ya, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, dan bukan para malaikat yang akan berkuasa atas dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan bahwa dunia yang akan datang tidak akan ditaklukkan kepada malaikat, tetapi kepada Kristus dan juga orang percaya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan perbedaan peran antara malaikat dan manusia di dalam rencana Allah. Malaikat sering berperan sebagai pelayan dalam kehendak Allah, Ibrani 1 ayat 14 ya. Tetapi pemerintahan atas ciptaan di masa depan itu diberikan kepada umat Allah melalui Kristus. Matthew Henry menjelaskan bahwa Allah tidak menetapkan malaikat untuk memerintah dunia yang akan datang, melainkan Kristus sebagai manusia, dan oleh karena itu orang-orang percaya yang bersatu dengannya akan turut mengambil bagian dalam pemerintahan itu. Lalu Albert Barnes menambahkan bahwa ayat ini menegaskan status tinggi yang akan diberikan kepada orang percaya, di mana mereka akan berkuasa bersama Kristus dalam kerajaannya yang akan datang. Nah, saya coba berikan contoh ya, seperti di dalam Wahyu 22 ayat 5. Dikatakan di sana bahwa orang percaya akan memerintah bersama Kristus selama-lamanya. Ini menegaskan bahwa di dunia yang akan datang, Allah tidak memberikan pemerintahan kepada malaikat, tetapi kepada umatnya yang telah
ditebus. Kita lihat di Wahyu 22 ayat 5, dikatakan di sana apa? Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu atau cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Allah memberikan kehormatan kepada manusia yang telah ditebus untuk menjadi bagian dari pemerintahan dunia yang akan datang. Orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai duta Kristus sekarang, menantikan penggenapan penuh di dunia yang akan datang. Saudara-saudara, jadilah wakil Kristus yang setia di dunia sekarang sebagai persiapan untuk peran saudara di dunia yang akan datang. Amin. Ya, kita tiba pada kesimpulannya ya, ada 5 hal yang berkaitan dengan dunia yang akan datang, sehingga pengharapan kita sebagai orang percaya itu dapat semakin jelas. Apa saja tadi? Yang pertama adalah dunia yang akan datang adalah dunia di bawah pemerintahan Kristus. Kemudian yang kedua, dunia yang akan datang adalah warisan bagi orang percaya. Lalu yang ketiga, dunia yang akan datang memberikan sukacita dan pengharapan. Lalu yang keempat, dunia yang akan datang adalah realitas kekal yang harus diperjuangkan. Dan yang kelima, yang terakhir, dunia yang akan datang tidak dapat ditaklukkan kepada malaikat, tetapi kepada orang percaya. Saudara-saudara, dunia yang akan datang adalah janji besar Allah bagi orang percaya. Itu adalah dunia di mana Kristus memerintah dengan penuh kemuliaan. Dunia yang memberikan warisan kekal, sukacita, dan juga pengharapan sejati. Namun, dunia yang akan datang juga adalah dunia di mana keadilan Allah itu ditegakkan. Hanya mereka yang hidup percaya kepada Kristus yang akan menikmati dunia yang mulia itu. Apakah saudara sudah siap hidup sebagai warga kerajaan Allah? Apakah hidup Anda mencerminkan ketaatan kepada Kristus sekarang sebagai persiapan untuk dunia yang akan datang? Apakah Anda menghargai firman Allah dan karunia-Nya sekarang? Apakah Anda siap menghadapi dunia yang akan datang? Jika Kristus datang hari ini, apakah saudara siap untuk menyambutnya dan menikmati pemerintahannya di dunia yang akan datang? Ya, jangan tunggu sampai terlambat untuk bertobat dan mengecap sukacita dunia yang akan datang dalam kehidupan sekarang. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kasih Allah begitu besar sehingga ia tidak membiarkan manusia binasa dalam dosa. Dosa telah memisahkan kita dari Allah, dan tidak ada usaha manusia yang bisa untuk memperbaiki hubungan itu. Tetapi melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, jalan kembali kepada Allah itu telah terbuka. Hari ini adalah hari keselamatan. Allah menawarkan pengampunan, kehidupan baru, dan pengharapan akan dunia yang akan datang. Jika saudara belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, inilah waktu yang tepat untuk membuka hati saudara. Jika saudara bertanya apa sih arti menerima Yesus? Artinya yaitu mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunannya. Roma 3 ayat 23. Kemudian percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa saudara. Roma 10 ayat 9. Lalu menyerahkan hidup saudara sepenuhnya untuk dipimpin oleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. So, tunggu apa lagi? Jangan tunggu sampai terlambat. Bukalah hati Anda kepada Kristus sekarang juga. Katakanlah dalam doa, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa dan membutuhkan pengampunan. Aku percaya Engkau telah mati di salib untuk dosaku dan bangkit untuk memberikan aku hidup yang kekal. Hari ini, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Saudara, hari ini adalah awal dari perjalanan baru bersama Kristus. Saudara-saudara, tinggalkan kehidupan duniawi yang sementara. Hiduplah dengan pengharapan kepada Kristus dan jadilah terang
yang mencerminkan kemuliaan dunia yang akan datang. Mari kita hidup dengan kesetiaan kepada Tuhan sambil menantikan penggenapan janjinya. Amin. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.